Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salat kita pada malam Ahad ini, kajiannya kita dalam bentuk tematik, per tema pembahasan. Mungkin setelah berjalannya waktu agak lama gitu ke depan, kita bisa nanti membahas kitab. Tapi untuk sekarang kita membahas tematik aja, dengan pembahasan-pembahasan yang ringan, nggak terlalu berat. Pembahasan kali ini seperti yang tertulis di poster judul kita, agar tidak gagal lagi, di dalam pencarian ilmu, dalam mencari ilmu. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ada dua orang tinggalnya serumah, orang tuanya sama, sudah agak dewasa. Maksudnya itu sudah bisa mengambil keputusan apa yang akan dia kerjakan. Anggap saja si A dan si B. Si A dan si B tinggal serumah. Ketika bangun pagi-pagi, sebelum subuh dia bangun. Maka si A itu mengambil buku pelajaran atau mengambil Al-Quran, dia baca, dia ulang-ulang pelajaran atau hafalannya. Dan si B sebelum subuh dia juga bangun, tapi dia datang ke TV, kemudian dia hidupkan TV tersebut. Rupa-rupanya di situ ada jadwal pertandingan championship gitu kan, bola. Kemudian ketika azan subuh berkumandang, dua-duanya pun sholat subuh. Lalu waktu pagi pun masuk. Pada pagi harinya, yang si A menyiapkan buku-buku, makalah-makalah, alat-alat tulis, dia siapkan di tempat belajarnya dia. Yang si B, dia siapkanlah sepatu, kaos kaki, handuk, kemudian botol. Dia pun jogging keliling. Kemudian siang harinya si A itu juga masih mengumpulkan bahan-bahan, buku-buku, materi-materi, menulis, membaca. Sedangkan si B ambil bola sambil main bola dengan kaki, sambil nendang-nendang, atau bahasa kita gaya-gaya main bola gitu kan. Sorenya juga begitu. Yang si A hadir, misalnya datang ke teman atau datang ke guru untuk dia privat atau dia belajar tentang masalah atau tentang pembahasan yang ingin dia ketahui. Sedangkan yang si B sama, dia juga menyiapkan sepatu, botol, kaos kaki, pergi ke lapangan untuk main bola. Dari ilustrasi, ini ilustrasi bukan kisah nyata. Ilustrasi, biasa bebas kan ilustrasi kan. Dari ilustrasi ini kita akan bisa menarik sebuah kesimpulan. Kenapa si A melakukan ini dan kenapa si B melakukan ini? Padahal si A dan si B itu umurnya gak jauh beda. Anggap saja umurnya setahun lebih atau 2 tahun. Dan dia dua-duanya itu sudah tumbuh dewasa, tumbuh di rumah yang sama, makan dengan makanan yang sama, orang tuanya sama, bahkan dia tidur sekamar karena sama-sama laki-laki. Kenapa si A itu beda?
dan kenapa si B itu beda. Nah, maka kita jawab dengan bahasa yang sederhana. Suaranya jelas nih? Jelas nih, dan ngambang ya. Kita jawab dengan bahasa yang sederhana. Yang membedakan antara si A dan si B satu kata saja. Tujuan. Yang membedakan antara si A dan si B satu kata saja. Tujuan. Makanya di dalam hidup itu sebenarnya hidup itu simpel dan sederhana saja. Seseorang melakukan suatu perbuatan yang dia kerjakan itu tidak akan pernah lepas dari satu poin, yaitu tujuan. Apa tujuan dia? Ketika dia sudah memutuskan satu tujuan, biasanya orang dewasa itu sudah bisa memutuskan satu tujuan. Ketika dia sudah memutuskan satu tujuan, nanti semua perbuatannya arahnya pasti ke situ. Gak mungkin arahnya ketika dia tujuannya A, yang dia kerjakan B, gak mungkin. Mungkin saja itu terjadi karena memang ketidaktahuan dia. Dia nggak begitu paham gitu dalam hidup, konsekuensi hidup, kemudian pentingnya waktu, dia nggak terlalu paham. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, dia paham tentang perbuatan yang dia lakukan, maka ketika tujuannya A, pasti yang dia lakukan adalah perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tujuan A tersebut. Sehingga kesimpulannya adalah bahasa ringkasnya, sebuah perbuatan itu dilakukan berdasarkan tujuan. Dan semua manusia tanpa terkecuali, kecuali orang gile. Mungkin kalau orang gile itu kayaknya nggak pernah punya tujuan. Orang yang masih normal, berpikirnya masih normal, pasti punya tujuan. Terutama orang-orang yang muslim, dia pasti punya tujuan. Nah sekarang, bagaimana cara kita menentukan sebuah tujuan? Atau apa sih cara kita untuk kita melihat di dalam diri kita masing-masing, tujuan kita selama ini apa? Bagaimana caranya? Caranya juga gampang. Cara untuk kita melihat ke dalam diri kita, apa sih tujuan kita ini? Maka kita lihat di dalam praktek nyata kehidupan kita. Apa sih poin-poin yang kita anggap penting? Itu saja. Apa poin-poin yang kita anggap penting? Karena seseorang tidak mungkin dia menganggap sesuatu itu penting kecuali ada tujuan. Jelas ya? Seseorang yang tujuannya itu untuk mengembangkan bisnisnya besar, pasti dia melakukan hal yang menurut dia penting. Jadi kuncinya gampang. Apa sih tujuan kita selama ini? Kita lihat apa poin-poin yang kita anggap penting ketika kita hidup dalam keseharian kita. Apa keseriusan kita, kecondongan kita itu kemana? Apa yang kita anggap penting? Nah itu saja. Dan itulah yang akan membedakan jalan hidup yang ditempuh dan diambil oleh seseorang. Kita lihat tadi dalam satu rumah saja gaya hidupnya sudah berbeda. Gaya hidupnya berbeda, bangunnya, kegiatannya berbeda. Kemudian pola pikirnya juga akan berbeda, nggak mungkin sama pola pikirnya. Yang membedakannya adalah tujuan. Nah, kita tahu semuanya, seorang muslim tujuannya apa? Kalau ini sudah tidak bisa kita jawab, maka dia itu akan ngambang. Hidup itu bagaikan debu, tertiup angin, kemana angin bertiup dia akan ke arah angin tersebut. Maka seorang muslim sudah harus tahu tujuan hidupnya. Dan ini sering sih kita dengar, kita sering mendengar tujuan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah.
Ya'budun. Kata ya'budun, ibadah ini adalah tujuan. Apabila seseorang itu tujuannya sudah ibadah, maka semua perbuatannya, gerak-geriknya, keseriusannya, kecondongannya pasti arahnya ke ibadah. Makanya ketika Allah menyebutkan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, itu adalah pedoman hidup kita. Kalau kita sudah menjadikan itu sebagai tujuan hidup kita, maka arahnya akan benar. Kenapa orang-orang kafir itu menyimpang? Kenapa orang-orang munafik itu menyimpang? Kenapa orang-orang fasik itu menyimpang? Karena tujuan hidupnya bukan ibadah ini. Tujuannya ada yang lain. Apa? Kepuasan nafsu. Tujuannya apa? Tujuannya mengumpulkan harta. Tujuannya apa? Tujuannya untuk naik jabatan tinggi terus. Tujuannya apa? Tujuannya ingin populer, ingin dapat followers. Itu yang membedakan sebenarnya. Jelas ya? Berarti kita sampai di poin tujuan. Kemudian kita ingin memberikan sebuah perumpamaan. Bagaimana sih orang yang hidup tapi tujuannya itu salah? Dia hidup. Dia berbuat. Dia berusaha. Mati-matian juga. Tapi tujuannya salah. Gambarannya itu seperti orang ingin pergi ke sebuah tempat. Anggap saja ingin pergi ke sebuah tempat. Tempat tersebut dia memiliki jalur khusus dia. Dia nggak ada jalur lainnya. Jalurnya satu aja. Kemudian si A ini dia punya tujuan, yaitu ingin ke sebuah tempat tersebut. Tetapi ternyata jalan yang diambil oleh si A itu salah. Harusnya dia itu lewat jalur A. Kemudian dia itu mengambil jalur B. Jalur B tujuannya ke lain. Gak mungkin tujuannya kepada tempat tersebut. Tujuannya pasti ke tempat ini. Ketika dia melalui jalur yang lain tersebut, rupa-rupanya jalur itu tuh sempit, kotor, becek. Dia perginya pakai mobil atau pakai sepeda motor. Dia tempuh jalan tersebut, becek, bannya bocor juga di situ, kepatak. Apa yang dia lakukan? Dia akan mendorong mobil tersebut atau dia dorong motor tersebut habis-habisan. Sekuat tenaga dia berusaha untuk melalui jalan yang jelek tersebut. Kemudian selesai dia melalui jalan tersebut, rupa-rupanya dia nggak datang kepada tujuan. Itu perumpamaan orang yang tujuannya itu sudah beda. Tujuan dia sebenarnya A, tapi jalur yang dia tempuh itu B. Dia berusaha keras nggak di situ? Dia berusaha keras mati-matian. Dia berjihad juga dia. Dia mengeluarkan tenaganya, waktunya, uangnya dia keluarkan untuk jalan B tersebut. Tapi rupa-rupanya jalan itu jalan yang salah. Dia nggak bakalan sampai ke tujuan tersebut. Kenapa sisi B itu jalannya salah? Jawabannya juga gampang, karena dia nggak punya ilmu. Gampang dalam hidup ini. Jadi kalau kita bahasakan dengan sederhana, seseorang berbuat itu berdasarkan tujuannya, dan tujuan ini akan mudah dia dapatkan ketika dia memiliki ilmu. Tujuan ini akan mudah sekali dia dapatkan ketika dia memiliki ilmu. Jadi ilmu itu akan mempermudah jalannya kepada tujuan tersebut. Tapi beda dengan si B tadi. Dia nggak tahu jalur ke sebuah tempat itu jalurnya A, tapi yang dia lalui jalur B. Dia merasa sudah melakukan perjuangan mati-matian ini, pasti dia akan dapat hasil di situ, ya nggak? Dia berharap dapat hasil. Tapi ternyata capeknya dia, habis waktunya dia, uangnya dia sudah habis, ternyata nggak nyampe dia. Itulah perumpamaan orang yang berbuat bid'ah di dalam agama.
Mereka itu bersungguh-sungguh dalam agama. Iya, Khawarij mereka bersungguh-sungguh. Lihat ibadahnya mereka, luar biasa ibadah-ibadah mereka. Jelas ya. Nah, ilmu itu akan mempermudah seseorang kepada tujuan. Itu poin pertama sebagai pembukaan kita. Judul kita itu adalah agar tidak gagal lagi dalam ilmu. Judul ini tuh nggak terlalu memberikan daya tarik gitu. Daya tariknya kurang. Seseorang di dalam hidup dia akan semangat kepada sesuatu apabila daya tariknya itu kuat. Ya enggak? Kita ini ketika mendengar kata ilmu, apakah semua orang akan semangat? Enggak. Bola, kita tulis bola. Pertanyaannya, apakah semua orang semangat? Enggak semua orang semangat. Siapa yang semangat dengan kata bola tersebut? Orang yang tahu main bola, orang yang tahu keasikan bola di situ. Berita, gosip. Apakah semua manusia itu akan semangat ketika mendengar kata gosip? Jawabannya enggak. Enggak semua orang itu senang gosip gitu, enggak bakalan. Masing-masing orang itu punya kecenderungan pribadi. Sama juga dengan ketika kita tulis kata ilmu. Apakah semua orang itu akan ambisius, terpacu, tercambuk ketika mendengar kata ilmu? Jawabannya juga enggak. Apa yang membedakannya? Itu yang perlu kita pelajari. Apa yang membedakan seseorang sehingga ketertarikan si A kepada ilmu dengan ketertarikan si B kepada ilmu itu berbeda? Apa sih? Yang membedakannya adalah ilmu juga. Nah, sekarang kita itu ingin membahas ilmu. Kita nggak mau gagal lagi di dalam ilmu ini. Sehingga ketika kita ingin membahas ini, berarti kita nggak mau kesalahan yang lalu terulang lagi. Kita pernah bangkit ingin belajar tapi gagal. Bangkit kita belajar lagi, gagal lagi, putur lagi, kita berhenti di tengah jalan. Kita nggak mau itu terulang. Nah, sehingga kita butuh bombastis dari belakang ini. Harus kita cambuk diri kita. Caranya bagaimana? Kita pahami apa itu ilmu, apa keistimewaan ilmu tersebut. Nah, berarti poin sekarang yang kita angkat adalah ilmu tersebut dari sisi keistimewaannya. Apa sih keistimewaan ilmu? Sehingga kita harus tergila-gila. Sehingga kita harus hidup mati dengan ilmu. Enggak mungkin perasaan itu akan muncul dalam diri kita secara tiba-tiba langsung blong gitu, enggak mungkin. Seseorang akan tergila-gila dengan sesuatu ketika dia sudah paham tujuan dari sesuatu tersebut. Enggak mungkin seorang tiba-tiba tergila-gila dengan bola, enggak mungkin. Enggak mungkin itu terjadi. Dia itu melalui tahapan dan proses yang lama dan panjang hingga lama-lama dia menjadi orang yang tergila-gila dengan permainan tersebut. Nah, sekarang kita ingin mengangkat agar kita itu tergila-gila, termotivasi, semangat. Ketika mendengar kata ilmu, muka kita langsung berseri-seri, langsung bahagia, seperti ada sesuatu yang diaduk-aduk di dalam diri kita ini. Betul-betul kita girang luar biasa mendengar kata ilmu tersebut, yaitu maksudnya ilmu agama. Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu kedudukan dan posisi ilmu. Nah, kita akan sebutkan beberapa poin di antaranya sehingga kita itu betul-betul termotivasi dengan ilmu tersebut. Yang pertama, ilmu itu jihad. Ilmu itu jihad, sudah pendek. Seseorang yang menuntut ilmu, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wafat di jalan ilmu, mati di atas jalan jihad. Sudah kalimat yang pendek. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah mengatakan, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan." Harusnya orang-orang yang beriman itu enggak keluar untuk jihad, perhatikan ya, enggak keluar untuk jihad kafatan, semuanya. Allah mengatakan harusnya orang-orang yang beriman jangan keluar jihad semuanya, seluruhnya pergi untuk berjihad perang, jangan.
falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harusnya jangan semuanya itu pergi berjihad perang, kata Allah. Sebagian dari mereka harus ada yang menetap di desa-desanya, di kota-kotanya, di daerah-daerah masing-masing, liyatafaqahu, untuk belajar ilmu agama. Kemudian ketika kembali dia sebarkan ilmu tersebut. Pertanyaannya sekarang, posisi orang yang berjihad dengan menuntut ilmu itu sama atau berbeda? Sama. Makanya ketika seseorang itu menuntut ilmu, dia belajar ilmu agama, itu dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita anggap remeh. Nah, ketika kita mendengar ilmu, harus tergambar dalam benak kita lagi jihad ini. Kita berjihad ini. Kita ingin dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala, harus tanamkan. Kita menuntut ilmu berjihad ini, bukan main-main ini. Betul-betul sungguh-sungguh ketika wafat kita di atas jalan ilmu, insya Allah husnul khatimah, karena wafat di atas jalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama yang harus kita resapi di dalam diri kita. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua, bagaimana celaan habis-habisan, celaan mati-matian yang Allah lemparkan untuk orang-orang yang bodoh. Perhatikan ya, bagaimana celaan habis-habisan, gempuran luar biasa yang Allah lemparkan kepada orang-orang yang bodoh dalam agama. Nasib mereka itu seperti apa? Allah mensifati mereka bagaimana? Sehingga kalau kita paham nasib orang bodoh ini, kita nggak mau jadi orang bodoh. Jelas ya? Pertama, Allah sebut orang bodoh itu banyak sekali di dalam Al-Quran untuk mencela mereka. Kalau sekali saja itu lumayan, tapi ini banyak sekali Allah sebut bodoh. Itu konteksnya celaan, bukan pujian. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 111, walakinna aktsarahum yajhalun. Kebanyakan mereka itu bodoh, kata Allah, untuk mencela mereka. Kemudian dalam surat tadi pertama, Allah itu banyak menyebutkan orang-orang bodoh itu dalam Al-Quran, konteksnya itu untuk mencela. Berarti Allah mencela mereka di dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Yang kedua, nasib orang bodoh itu Allah serupakan mereka dengan binatang ternak. Nih, duitnya banyak nih, kedudukannya tinggi, Masya Allah, dia pejabat, duitnya banyak, tapi dia bodoh. Di hadapan Allah itu mereka seperti binatang ternak, gak ada kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ini Allah yang menstempel. Stempel ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bodoh itu bagaikan binatang ternak. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 44. Allah katakan, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Seandainya mereka itu, orang-orang bodoh itu, mau mendengar apa yang disampaikan nabi-nabi mereka dan mau memikirkan, ya'qilun, mau belajar, mau memahami, berarti mereka nggak mau dengar dan mereka nggak mau paham. Itu sifat untuk siapa? Orang bodoh kan? Orang bodoh nggak mau dengar dan nggak paham-paham mereka. Itu sifat untuk orang bodoh. Apa Allah katakan tentang mereka? Inhum, tidaklah mereka itu illa, kecuali kal an'am, bagaikan binatang ternak. Enggak cukup sampai di situ. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ini ungkapan siapa? Bukan ungkapan anak. Ini ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 44. Bagaimana Allah katakan orang yang enggak mau dengar, orang yang enggak mau belajar, enggak mau memahami agama, bagaikan binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, Allah sifatkan tentang orang-orang bodoh tersebut. Tidak ada musuh yang paling berbahaya
terhadap para rasul kecuali orang bodoh. Tidak ada musuh yang paling berbahaya kepada para rasul kecuali orang-orang bodoh. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 35. Fala takunanna minal jahilin. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 67, yaitu ucapannya Nabi Musa kepada kaumnya Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang bodoh seperti kalian. Kemudian dalam surat Hud ayat 46, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku itu memohonkan perlindungan kepada dirimu, engkau menjadi orang-orang yang bodoh. Ini sebagian cuplikan tentang kisahnya para nabi bersama dengan kaumnya mereka. Nabi-nabi tersebut mengatakan kepada kaumnya, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bodoh. Karena yang memusuhi nabi-nabi tersebut adalah orang-orang bodoh. Ini celaan Allah kepada orang bodoh. Jadi tidak ada musuh yang paling berat bagi para nabi dan rasul kecuali orang-orang bodoh. Begitu juga para dai, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, ahli ilmu yang belajarnya betul, menghafal Al-Qur'annya betul, tapi dimusuhi orang masyarakat. Kenapa? Kebodohan mereka yang menjadikan itu. Mereka belajarnya betul, Al-Qur'annya mereka hafalkan, masyarakat juga gak pernah mendengar mereka, tapi tiba-tiba mereka memusuhi karena kebodohan mereka. Jadi musuhnya para nabi dan rasul, musuhnya pengikut para nabi dan rasul itu adalah orang-orang bodoh. Sehingga kalau kita menjadi orang yang bodoh, kita akan menjadi musuh kebenaran, kita akan menjadi musuh para pengikutnya nabi dan rasul. Itu ketiga, bagaimana celaan Allah kepada orang bodoh. Ada sebuah ungkapan indah juga dari seorang ulama. Beliau namanya adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah mengatakan, kullu ma kana fil Qur'ani min madhin lil 'abdi. Semua pujian yang ada di dalam Al-Qur'an fahuwa min samaratil ilmi. Maka itu adalah buah dari ilmu. Kalau kita telusuri indeks Al-Quran, semua yang bentuknya pujian di dalam Al-Quran, apapun bentuk pujiannya, fahuwa min samaratil ilmi, maka ini buah dari ilmu. Wa kullu ma kana fihi min zammin, dan semua celaan yang ada di dalam Al-Quran, apapun bentuknya, lil abdi, kepada seorang hamba, fahuwa min samaratil jahli, maka itu buah dari kebodohan. Jelas, semua pujian yang ada dalam Al-Quran, apapun bentuknya, Allah cinta kepada orang yang sholat, Allah cinta kepada orang yang zakat, Allah cinta kepada orang beramal soleh. Semua pujian tersebut itu tumbuh dari hasil ilmu. Dan semua celaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu semua hasil dari kebodohan. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, untuk kita memahami bagaimana celaan Allah kepada orang-orang yang bodoh, penduduk neraka adalah orang-orang yang bodoh. Penduduk neraka adalah orang-orang yang bodoh. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 10 sampai 11. Sering juga mungkin kita dengar nih. Wa qalu, dan mereka semua mengatakan, yaitu orang-orang yang akan masuk neraka ini, penghuni neraka ini, wa qalu, dan mereka pun mengatakan, lau kunna nasma'u, seandainya dulu kami mau mendengar, au naqilu, ataupun memahami, belajar, ma kunna fi ashabis sa'ir,
pastilah kami tidak menjadi penduduk as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala tersebut. Penduduk-penduduk neraka tersebut mengatakan, seandainya kami dulu mendengar Rasul, mendengar dai-dai, au naqilu, dan mau memikirkan, belajar, bertanya, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak menjadi golongan as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala tersebut. Kenapa mereka masuk neraka? Jawabannya nggak mau dengar, nggak mau paham. Berarti orang bodoh. Orang bodoh tempatnya adalah di neraka. Jelas ya? Jadi orang bodoh itu Allah samakan dengan binatang ternak. Orang bodoh itu Allah cela banyak tempat di dalam Al-Quran. Orang bodoh itu adalah tempatnya di neraka, sebab mereka masuk neraka adalah kebodohan mereka. Nah, mudah-mudahan dengan memahami ini kita akan semangat, termotivasi belajar ilmu agama. Karena kita ingin selamat ini, kita nggak mau menjadi penduduk neraka. Kita nggak mau Allah samakan kita dengan binatang ternak. Jangan sampai harta kita banyak, kedudukan followers kita banyak, nggak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah samakan kita dengan binatang ternak. Jadi itu cukup gitu. Bagi orang-orang yang cerdas itu cukup untuk motivasi kita semangat belajar agama. Sehingga kalau motivasi tersebut kuat untuk meraih tujuan tersebut, dia tidak akan gagal lagi untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya. Biasanya orang itu belajar kemudian dia gagal. Kenapa? Karena dia nggak tahu si tujuan itu apa sebenarnya. Yang ingin dia raih itu apa sebenarnya dari ilmu tersebut, sehingga dia mudah gagal, mudah terombang-ambing. Itu diantara poin yang bisa kita sebutkan. Sebenarnya banyak nih. Poin di sini banyak sekali. Ini kitabnya Ana ambil dari Miftah Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan, yaitu surga. Di sini disebutkan ada 200 lebih kalau nggak salah tentang keutamaan ilmu, ahli ilmu yang ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kita cuma sebutkan cuplikannya saja untuk memotivasi kita apa sih keuntungan atau tujuan kita belajar ilmu agama. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari belajar ilmu agama, yaitu ilmu agama yang kita pelajari itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tujuan kita agar kita tidak menjadi orang yang bodoh, karena orang yang bodoh itu adalah orang yang disamakan oleh Allah dengan binatang ternak. Orang yang bodoh itu adalah orang yang masuk neraka karena kebodohan mereka. Orang yang bodoh adalah orang-orang yang akan memusuhi kebenaran, memusuhi para nabi, memusuhi pengikut para nabi dan rasul. Dan orang bodoh itu orang yang paling banyak dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Kita nggak mau seperti itu. Nah, jadikan itu sebagai motivasi kita, sehingga kita nggak akan berhenti gitu, nggak mudah berhenti di dalam menuntut ilmu agama. Itu tujuan Anda membawakan hal tersebut. Jadi munculkan motivasi dalam diri kita. Kita butuh memotivasi diri kita sendiri, dipompa terus semangatnya dengan hal-hal tadi. Jelas? Nah, yang kedua sekarang, setelah kita termotivasi dan kita paham tujuan dari ilmu, yang kedua, kita harus paham apa sih penyebab orang itu gagal dalam belajar ilmu agama. Apa penyebab dia gagal? Yang pertama tadi, kenapa kita belajar ilmu agama? Apa sih pentingnya ilmu agama? Yang kedua, setelah dia termotivasi belajar ilmu agama, kadang-kadang dia gagal. Kenapa? Apa sebabnya? Nah, itu yang ingin kita bahas. Kenapa orang itu gagal dalam menuntut ilmu agama? Poin pertama, ini ada kurang lebih berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama, kegagalan ilmu sebabnya adalah tidak ikhlas. Sebabnya itu tidak ikhlas. Kita sering membahas masalah ikhlas ini. Ikhlas itu bahasa Arab, berasal dari kata kholuso. Kholuso, ikhlas,
Itu dulu penggunaan orang Arab kalau mengucapkan ikhlas gitu. Kalau orang Arab ngomong ikhlas, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika dia memerah susu dia perah nih kan, yang keluar apa? Yang keluar itu darah atau nanah? Susu dia peras, yang keluar apa? Yang keluar susu kan? Masa malah susu keluar nanah? Yang dia perah susu, keluarnya susu. Pertanyaannya, susu itu letaknya di mana? Terletak di antara darah, lemak-lemak, ya enggak? Kenapa bisa keluar murni? Nah, itu arti ikhlas. Padahal susu letaknya di antara darah dan lemak-lemak, yang keluar itu susu murni. Itu namanya ikhlas. Enggak ada darahnya, enggak ada lemaknya. Jelas? Penggunaan yang kedua untuk kata ikhlas, dulu mereka itu kan ada kerjaannya emas gitu. Bahasa kita apa? Nganokkan emas ya? Mendulang itu kan ngambil emas. Habis didulang dia apa kan? Dibersihkan pokok, diambil murni lah. Entah diberi zat apa itu kan? Diberi zat gini, jadilah emas yang murni, ya enggak? Nah, itu ikhlas dulu penggunaannya kayak gitu. Dibuang semua yang bukan emas, diambil emas murni. Udah punya gambaran? Itulah arti ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ibadahnya ya tujuannya Allah saja. Nggak ada tambahan sana, nggak ada tambahan di sini. Ketika kita menuntut ilmu agama, kita harus ikhlas. Nah, orang yang biasanya gagal dalam menuntut ilmu agama apabila dia tidak ikhlas. Apa sih hubungannya? Kegagalan dalam menuntut ilmu agama dengan ketidakikhlasan, hubungannya itu apa? Hubungannya begini. Seseorang yang menuntut ilmu agama dan dia tidak ikhlas, dia tidak akan tahan banting di dalam ujian-ujian yang Allah berikan dalam ilmu agama. Kita jangan pikirkan ilmu agama itu bagaikan mutiara permata yang memanjakan kita setiap hari. Jangan kita anggap ilmu agama itu hiburan kita yang bisa memberi kita hiburan, kenyamanan, kenikmatan. Ilmu agama itu mutiara tinggi. Jihad di jalan Allah. Mungkinkah jihad itu akan Allah berikan? Brok, ambil, suka hatimu. Gak mungkin. Sesuatu yang mulia mendapatkannya dengan perjuangan mati-matian. Nah, hubungannya apa? Orang yang sudah tidak ikhlas dalam ilmu agama, padahal ilmu agama ini sulit mati-matian. Ulama itu sampai kencing darah, beser, makan daun-daunan, kelaparan mereka, makan makanan mentah untuk dapat ilmu agama. Sulit nggak? Sulit. Apabila seseorang untuk mendapatkan hal yang sulit ini nggak ikhlas, dia tidak akan tahan banting dengan gempuran-gempuran ujian-ujian yang ada di dalam jalan dia menuntut ilmu agama. Ilmu agama itu bukan hamburger. Ilmu agama itu bukan martabak telur. Ilmu agama sesuatu yang mulia dalam Islam. Sesuatu yang mulia nggak mungkin didapatkan dengan tidur santai, sambil ngopi, sambil ini, sambil leha-leha. Jelas antum sekarang? Nah, kalau kita ingin berhasil, nggak mau gagal untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya, tancapkan keikhlasan dulu. Makanya Allah katakan am hasibatum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum. Gimana? Lupa anak. Apakah mereka mengira ketika mereka mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Gimana bentuk ayatnya? Ya udah, pokoknya maknanya begitu. Allah mengatakan, ini nggak boleh sebenarnya bukan Al-Quran dengan makna. Apakah mereka mengira mereka itu akan masuk surga begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman, tapi mereka nggak diuji? Nah, poinnya di mana? Ketika mereka mengatakan kami beriman, nggak mungkin langsung masuk surga dengan ucapan itu, kecuali setelah Allah uji dia. Sama juga dengan, ya Allah, kami ingin belajar ilmu agama ini sungguh-sungguh ya Allah, sudah banyak kerusakan, maksiat sudah banyak, anak-anak juga susah dididik ini. Gak mungkin Allah biarkan kita begitu saja, pasti Allah uji kita. Nah, ujian itu akan mampu kita lewati dengan keikhlasan. Maka tanamkan dulu keikhlasan dalam keikhlasan dalam diri kita. Nah, kemudian orang yang gak ikhlas itu tentu semua perbuatannya akan sia-sia di sisi Allah. Sudah enggak akan berhasil, yang kedua dia akan sia-sia. Kenapa? Ada sebuah bait syair mengatakan,
Al-baitu la yubna illa bi'amidatin. Sebuah rumah enggak mungkin dibangun kecuali dengan a'midah, pondasi. Wala imada idza lam tubna arkanu. Dan tidak ada sebuah rumah itu enggak mungkin terbangun kecuali dengan adanya a'midah. A'midah itu tiang-tiang, bukan pondasi, adanya tiang-tiang. Nah, tiang-tiang itu juga tidak akan terbangun kecuali adanya arkan, pondasi. Kalau kita ingin membangun rumah, enggak mungkin kita gantungkan di atas tali, kita ikat bangun jadilah rumah tuh. Enggak mungkin, ya kan? Kita paham ilmu dasar itu kan. Kalau mau bangun rumah, pondasi dulu, bagus-bagus pondasinya. Setelah pondasi, tiang-tiang, barulah ada kamar, ada WC, ya kan? Orang kalau ingin membangun ilmu agama, harus ada pondasinya dulu. Pondasinya itu ikhlas. Kalau nggak ada keikhlasan, semua bangunan di atasnya akan ambruk, akan hancur, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, sebab seseorang itu gagal di dalam menuntut ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu. Dia sudah belajar, itu betul dia ikhlas nih, luar biasa dia ikhlas. Tapi ternyata dia nggak mau mengamalkan ilmunya. Apa sih hubungan antara kegagalan menuntut ilmu dengan tidak mengamalkannya? Hubungannya gampang. Orang yang belajar tapi tidak diamalkan, lama-lama ilmunya akan terkikis, menguap dia. Terkikis lama-lama hilang. Sama dengan hafalan. Contoh, antum hafal nggak doa masuk masjid? Sampai sekarang, dari masih kecil sampai sekarang, hafal kan? Al-Fatihah hafal nggak? Masih hafal. Dari kecil sampai sekarang, pernah nggak lupa? Nggak pernah lupa. Kenapa Al-Fatihah itu betul-betul hafal? Ya karena setiap hari kita amalkan. Zikir-zikir ya, zikir tidur misalnya kan, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, hafal. Hal-hal seperti itu kita hafal terus kan? Kenapa? Karena kita amalkan terus. Begitulah tujuan mengamalkan ilmu. Kita kalau ingin menjaga ilmu tersebut, jagalah ilmu dengan kita mengamalkannya. Kita belajar, kita amalkan. Nah, salah satu bentuk mengamalkan ilmu adalah mengajarkannya, menyampaikannya. Kita belajar beberapa poin, kita sampaikan. Jangan sekali, nanti kesempatan lain sampaikan lagi, kesempatan lain sampaikan lagi, disampaikan terus. Sehingga dengan menyampaikan kita akan memurojaah, mengulang lagi ilmu tersebut. Dengan begitulah ilmu akan nempel, tidak akan hilang. Jelas ya, orang yang gagal dalam menuntut ilmu ketika dia tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Sudah banyak materi yang kita pelajari, tapi kita nggak mau mengamalkannya, dia akan hilang, menguap. Itu sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, sebab yang ketiga, orang gagal dalam menuntut ilmu adalah belajar secara otodidak. Otodidak kayak autodidak. Autodidak kayak otodidak. Kalau bahasa kita kan otodidak kan? Padahal autodidak ya kan? Autodidak apa artinya? Entahlah, dari seorang pokoknya autodidak gitu. Paham ya artinya? Autodidak itu belajar sendiri tanpa bimbingan guru. Jadi sebab kegagalan kita dalam belajar, tatkala belajarnya itu autodidak. Kita nggak ada mentor. Kalau bahasa kita nggak ada mentor, nggak ada pembimbing, dia akan gagal dalam menuntut ilmu tersebut. Contoh saja, dia menghafalkan Al-Quran, dia autodidak, dia mengandalkan rekaman-rekaman surat-surat gitu. Sedangkan bacaan dia juga kurang bagus. Kemudian bahasa Arabnya juga dia nggak punya. Kemudian dihafalkan Al-Quran tersebut, dan dia tidak sadar ada kesalahan-kesalahan yang dia ucapkan dalam hafalan tersebut. Itu contoh paling sederhana. Orang yang menghafal kalau nggak setor, nggak ada gurunya, nggak ada pembimbingnya, niscaya akan banyak kesalahan dalam hafalan Al-Qurannya tersebut. Nah, begitu juga dengan ilmu yang lain.
Kita itu nggak bisa belajar ilmu agama autodidak tanpa adanya bimbingan. Kalau dulu ulama-ulama kita, mereka menyebutkan kesalahan dalam menuntut ilmu itu ngambil sendiri dalam kitab-kitab. Nah, kalau kita sekarang, kesalahan tersebut ngambil sendiri dari medsos, dari potongan-potongan video, potongan-potongan, nukilan-nukilan. Selama-lamanya nggak bakalan pernah berhasil orang seperti itu. Selama-lamanya nggak akan pernah berhasil dia menuntut ilmu itu. Kita harus merenung gitu loh. Udah 10 tahun kita belajar, apa hasilnya? Kenapa sampai sekarang kita itu nggak paham secara detail masalah fikih? Jawabannya karena begitu. Kita potong-potong sana, potong-potong sini. Ya udah azan ya. Azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan.
Jadi kita lanjutkan tadi poin yang ketiga. Sebab seorang itu gagal dalam menuntut ilmu adalah tatkala dia belajar autodidak. Apa hubungannya kegagalan dalam menuntut ilmu dengan autodidak? Hubungannya dua hal. Satu, dia akan salah paham ketika dia belajar sendiri. Kalau zamannya para ulama lewat kitab-kitab baca sendiri gitu. Kalau zaman sekarang lewat medsos. Sehingga kita lihat majelis ilmu itu sudah jarang dihadiri. Kenapa? Sudah banyak medsos sekarang. Mau nyari masalah agama tinggal browsing. Bisa browsing di Google, bisa browsing di YouTube. Kita lihat majelis ilmu itu kurang ada marwah, kurang ada kehormatannya gitu. Karena banyaknya media sosial. Kalau dulu-dulu enggak ada yang seperti itu. Akan semangat kita menghadiri majelis ilmu karena enggak disebarkan lewat medsos. Nah, ketika dia belajar lewat medsos atau baca sendiri dari buku-buku, satu, dia akan salah paham. Enggak semua yang dia baca benar, enggak. Kadang bacaan atau tulisan tersebut benar, cuma pemahaman dia itu salah. Karena enggak ada yang membimbing. Contoh saja, Ana sering disebutkan kepada kawan-kawan yang belajar bahasa Arab. Kitab Muqtarat kecil kan? Antum baca sendiri kitab Muqtarat 20 kali antum hatamkan, Ana bilang. Antum paham enggak isinya Muqtarat? Tidak bakalan bisa paham. Dan semua orang bisa beli kitab Muqtarat itu. Antum bisa beli karena murah kan? Apakah dengan membeli kitab tersebut langsung paham? Apakah dengan baca sendiri bisa paham? Enggak mungkin. Itu contoh kecil saja. Kitab Muqtarat satu patah kata, dua patah kata, baca sendiri Anda bilang, pahami? Tidak bisa paham. Jadi ketika seorang itu belajarnya sendiri, dia kira paham, tapi rupanya pemahaman dia itu sesat, melenceng dari yang diinginkan. Karena apa? Karena dia nggak punya pondasi ilmu yang menentukan seseorang. Setelah pondasinya kuat, arahnya itu dia paham, kemana arahnya ini, kemana arahnya tersebut. Yang kedua, setelah dia nggak paham, yang kedua dia akan capek kalau belajar sendiri itu. Baca kitab sendiri, ini tadi Anda ringkaskan ke antum berapa poin, cuma dalam waktu beberapa menit. Coba antum belajar sendiri ini isinya. Seminggu tidak selesai kan, ini bahasa Arab ini. Untung seminggu tidak selesai, 2-3 tahun tidak bakalan selesai karena antum tidak bisa bahasa Arab. Tapi Anda bacakan ke antum dengan bahasa yang enak, antum tinggal dengar saja, ya enggak? Gampang. Belajar dengan guru itu lebih mudah, waktunya itu lebih cepat. Kalau kita baca sendiri, aduh, luar biasa. Contoh lagi, kalau antum belajar dengan Ustaz Firanda misalnya kan, kitab yang betul tebal-tebal itu, yang sudah ditelaah beliau, disajikan dengan kita dengan bahasa yang ringkas, singkat, mudah belajar. Jadi itu yang pertama tadi, orang yang belajar tanpa guru salah paham dia. Yang kedua, dia akan capek memahaminya, waktu yang dia keluarkan banyak, konsentrasinya banyak, sehingga dia akan putur sendiri dia karena sudah capek, dia nggak paham-paham. Jelas ya? Makanya belajar, kalau ada guru belajar terus, dekati, terus bertanya, jangan tinggalkan. Jangan pernah merasa pede dengan diri kita sendiri, kita mampu paham, jangan pernah ada perasaan seperti itu. Kemudian yang keempat, sebab seorang itu gagal dalam menuntut ilmu, belajar dengan orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak kokoh ilmunya. Memang pernah belajar, tapi dia pernah belajar bahasa Arab doang. Adapun pondasi ilmu, bagaimana usul-usul ilmu fikih, usul ilmu hadisnya, usul-usul ilmu akidahnya, enggak pernah belajar ya. Memang baca kitab tahu dia, tapi itu enggak akan ada hasilnya belajar seperti itu. Jelas ya? Makanya kita dengarkan ucapan seorang ulama, Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan, "Kana hadzal ilmu kariman." Dulu kata beliau, ilmu itu barang yang mulia sekali. Yatalaqahur rijalu bainahum, yang diambil antara satu ulama dengan ulama yang lain, antara penuntut ilmu dengan ulama dengan gurunya. Jadi diambil langsung, yang ini dengan ulama ini, atau ini dengan ulama ini, penuntut ilmu dengan ulama. Jadi dulu ilmu itu diambil secara langsung. Falamma dakhala fil kutub, tatkala ilmu masuk ke dalam kitab-kitab,
dakhala fihi ghairu ahlihi, maka masuklah orang-orang yang enggak kompeten, yang enggak ahli dalam ilmu tersebut. Dia nulis kitab juga. Jelas ya? Kalau kita bahasakan kita sekarang, dulu ilmu itu diambil di majelis-majelis ilmu dengan ustaz-ustaznya masing-masing. Tatkala internet masuk, maka masuklah orang-orang yang enggak kompeten dalam bidangnya tersebut. Belajarlah manusia dari internet tersebut sehingga enggak bakalan dapat hasil. Jadi salah satu faktor kegagalan dalam menuntut ilmu adalah belajar dari orang-orang yang kecil, enggak kompeten. Makanya dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Inna min asratis sa'ah", termasuk tanda-tanda hari kiamat, ayyul tamasal ilmu 'indal asagir. Ilmu itu dicari dari orang-orang kecil. Dia banyak followers dia. Banyak followersnya dia. Sekali dia streaming 1 juta yang nonton. Dari orang-orang kecil yang diambil ilmu tersebut, itu tanda hari kiamat. Jelas ya hadisnya as-sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud dan disebutkan oleh Syalbani dalam silsilah as-sahihah. Inna min asratis sa'ah ayyul tamasal ilmu 'indal asagir. Termasuk tanda-tanda hari kiamat tatkala ilmu dicari dari orang-orang yang kecil, asagir. Baru banyak followers bicara masalah agama karena kontennya lagi seru nih. Kontennya lagi viral nih, ngomonglah dia masalah agama. Tapi enggak ada di situ. Enggak ada ilmunya, malah banyak virusnya di situ. Kemudian habis waktunya. Berapa poin tadi? Tutup ya. Karena maunya sekali pertemuan aja gitu. Karena ke depan nanti kita bahas lain. Sikit lagi. Pakai pendek. Boleh kita? Boleh ke pendek? Sikit lagi boleh ke? Hah? Silakan sikit ya. Yang terakhir itu tidak bertahap dalam belajar. Nah, ini poin terakhir. Masih ada poin yang lain enggak usah. Tidak bertahap di dalam belajar. Jadi kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu adalah bertahap, step by step. Nah, tahapan dalam ilmu itu ada 2. Tahapan dalam ilmu ada 2 sisi. Pertama, sisi tahapan dalam semua cabang ilmu. Misal cabang ilmu begini, cabang ilmu kan ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu usul tafsir, ya kan? Itu namanya dari semua cabang ilmu. Nah, dari semua cabang ilmu ini mana dulu yang kita pelajari? Kita baru mulai belajar, langsung kita lompat ke usul fikih. Nah, itu kesalahan fatal. Jadi dari semua cabang ilmu kita belajar dari yang paling dasar, nahwu sorobnya, bahasa Arabnya dibaguskan dulu, baru kita belajar balaghah. Setelah itu baru belajar ilmu-ilmu yang lain, belajar usul fikihnya, usul tafsirnya, begitu. Itu tahapan dari semua cabang ilmu. Yang kedua tahapan dari satu cabang ilmu. Tahapan dari satu cabang ilmu. Misalnya kita ambil contoh, cabang ilmu tersebut adalah bahasa Arab. Maka dalam mempelajari bahasa Arab dia punya tahapan tersendiri. Dalam mempelajari semua cabang ilmu dia punya tahapan tadi. Nah, yang kedua, dalam mempelajari satu cabang ilmu dia juga punya tahapan. Paham ya? Jadi tahapan dalam belajar, satu, tahapan dalam mempelajari semua cabang ilmu, mana yang lebih dulu? Yang kedua, tahapan dalam mempelajari satu cabang ilmu. Kita ingin belajar bahasa Arab, apa yang kita pelajari? Ini tahapannya. Kita ingin belajar fikih, apa yang harus kita pelajari? Ini tahapannya. Kita ingin belajar usul fikih, apa? Ini tahapannya. Semuanya ada tahapannya dan sudah disusun, ditulis oleh para ulama step by stepnya apa yang harus kita lakukan di dalam belajar. Nah, biasanya orang itu gagal dalam menuntut ilmu kalau menuntut ilmunya cuma tematik tablik akbar, bertahun-tahun nggak bakalan pernah belajar, bertahun-tahun nggak bakalan pernah dapat hasil. Tematik tablik akbar itu cuma pemicu aja, motivasi agar orang semangat belajar. Adapun hukum-hukum fikih secara detail nggak ada di situ. Bagaimana kita belajar hukum secara detail cuma 1 atau 2 jam? Nggak mungkin. Imam Ahmad saja belajar tentang haid 10 tahun, haid doang 10 tahun Imam Ahmad. Begitu juga dengan ilmu akidah yang begitu luas, fikih begitu luas, usul fikih begitu luas, bahasa Arab begitu luas. Nggak mungkin kita pelajari dalam tablik akbar doang. Jadi sebab kenapa seseorang itu gagal, terpental dari jalan ilmu, karena dia nuntut ilmunya tidak sesuai tahapan. Nah, gampangnya tahapan awal dalam menuntut ilmu yang pertama kita lakukan, hafalkan matan-matan ilmiah. Itu syarat pertama.
Kalau kita mampu menghafal, hafalkan setiap matan dari cabang-cabang ilmu syar'i. Misalnya dalam bahasa Arab ada matannya. Matan itu kita ringkas. Dalam akidah ada matannya. Seperti yang kita pelajari, kita bahas kemarin usul salasah. Kemudian kita bahas qawaidul arba'. Kemudian kita bahas kitabut tauhid. Fikih, kemudian matan Abi Suja, itu adalah matan-matan dasar. Nah, tahapannya kita harus hafalkan matan tersebut. Bagaimana kalau kita nggak mampu menghafalkannya? Maka dibaca berulang-ulang, dibaca terus saja, dibaca terus sambil kita pahami maknanya. Kan kita ikut kajian. Ini paragraf ini apa maknanya? Kan sudah dijelaskan. Itu sambil kita resapi maknanya. Dibaca terus kalau kita nggak mampu menghafal. Dengan begitu, kalau kita dari awal betul-betul kita step sampai selesai matan kitab kecil tersebut, ilmu kita akan kokoh. Begitulah cara para ulama di dalam belajar. Ilmu itu nggak dicari dari kajian-kajian tematik atau tablik akbar. Nggak bakalan ada ilmu di situ. Ada, tapi itu cuma sepintas cuplikan saja. Kalau kita ingin betul-betul menuntut ilmunya sukses, kita untuk diri kita, kemudian kita bisa sampaikan kepada keluarga, tuntutlah ilmu dengan cara-cara tadi yang kita sebutkan, step by step, dan pelajari dengan orang-orang yang betul-betul mumpuni ilmunya, sehingga dia akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang mempercepat kita di dalam belajar tersebut. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sekilas tentang trik-trik atau cara-cara agar kita tidak gagal lagi di dalam menuntut ilmu agama, karena kita sudah bosan di dalam kegagalan, gagal terus. Sebabnya bukan kita nggak mau, terkadang sebabnya karena kita salah dalam metode belajar tersebut. Jangan sampai itu bisa terjadi lagi. Mohon maaf di tengah-tengah penjelasan ada kata-kata yang salah dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.